warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa sekalian, ini sudah minggu yang keempat ya. Kita tanpa terasa kita sudah bertemu hampir ya sebentar lagi mungkin kalau empat kemudian berikutnya nanti sudah mid ya, tanpa terasa sebulan lagi berarti sudah kita mid. Mari kita awali dengan berdoa dulu ya, berdoa silakan. Berdoa terima kasih. Mas dan Mbak sekalian, masih ada yang ingat pelajaran-pelajaran yang lalu ya, mata kuliah yang kemarin sebelum percabangan ya, paling tidak logika ya, ada logika and, or, dan lain-lain. Masih ada yang ingat? Masih ya? Masih. Oke, kalau sudah ingat, masih ingat berarti aman gitu. Kita lanjut kan enak gitu ya. Nah, masalahnya kalau yang tidak ingat, nah itu yang susah. Nah, saya harus mengingatkan terus ya. Padahal waktunya sudah kita dapat pertemuan keempat ini, besok 5, 6 dan seterusnya. Nah, ini hari ini kita akan belajar tentang struktur percabangan ya, if else. Jadi if else itu apa ya? Kira-kira kalau di bahasakan Indonesia itu apa kira-kira? Nah, jika tidak hari ini, mungkin minggu depan gitu ya. Kalau nggak minggu depan, mungkin bulan depan. Tak kira itu lagu orang malas ya, ternyata itu lagu orang ingin hamil ternyata. Iya, saya kira orang malas, itu menunda-nunda pekerjaan gitu ya. Nah, baik. Mas dan Mbak sekalian, ini hari ini kita akan membahas tentang struktur percabangan. Ya namanya percabangan itu seperti pohon gitu ya. Jadi pohon itu dari bawah itu lurus, kemudian dia bisa belok ya, belok ke sana, ke kiri, ke kanan, sampai manapun gitu ya. Nah, namanya percabangan. Nah, seperti juga itu kalau pohon ya. Tapi kalau jalan itu berarti kita harus punya decision, ya kan? Kalau misalnya kita mau ke Bantul misalnya ya, ke Bantul lewat ring road gitu ya, kemudian dia sampai di perempatan, nah ini saya harus kemana nih? Lurus, kiri atau kanan gitu, atau mungkin kalau bukan perempatan pertigaan berarti saya harus ke kiri atau ke kanan. Nah itu percabangan. Nah di mana kita ada percabangan itu nanti ada konsekuensi, ya kan? Konsekuensinya apa? Kira-kira kalau ke sana ya mungkin tersesat, kalau ke sana ya mungkin jalan betul, atau mungkin semuanya betul, tetapi mungkin ini rutenya lebih panjang, yang ke sana lebih juga dan seterusnya. Nah ini tentunya sesuai dengan pengalaman ya, kalau itu hubungannya dengan mencari jalan begitu ya. Tapi nanti di sini kalau di pemrograman itu tidak lagi seperti itu, tapi memang harus kita mencari yang mana yang paling cepat, mana yang paling kalau biaya yang paling murah begitu ya, dan seterusnya. Itu yang paling yang kita cari. Nah ini data muka kita hari ini nanti akan kita sampaikan dalam kurun waktu sekitar lebih 10 menit, 100 menit ya. Nah kemudian capaiannya ya tentu kalian harus mampu menerapkan percabangan ini ya dalam lembaga penyesuaian yang dalam konsep yang sederhana begitu ya. Nanti ada beberapa contoh misalnya begitu. Nah ini contoh ya, ada sebuah kasus. Kalian kan sering ya belanja gitu ya, setiap hari mesti saya yakin hampir setiap hari belanja ya misalnya. Nah itu ada kasus apa nih? Sebuah toko Oke, jadi tanpa kita sadari sebetulnya di sini itu juga kita belanja di Indomaret, Alfamart, di toko kelontong yang lain ya, swalayan. Nah, ini mesti ada sistemnya seperti ini ya. Nah, tanpa kita sadari sebetulnya itu dia sudah menerapkan tadi percabangan ya. Nah, contohnya ini misalnya, ketika kita ingin memberikan satu layanan misalnya, pelanggan itu akan dapat diskon gitu ya kira-kira ya. Nah, yang paling sederhananya gitu. Tapi dapat diskon itu tidak semuanya. Kalau belanja 10.000 dapat diskon
50%, 10% rugi bandar gitu. Nah, yang paling biasanya mereka punya threshold gitu ya. Punya threshold misalnya, oh kalau belanjanya lebih dari 500.000 maka nanti dapat diskon 10%. Dalam kasus ini seperti itu ya. Ini hanya mengira-ngira ya. Kemudian pelanggan yang tidak memiliki member pada poin 1 hanya dikenakan 5%. Nah, kemudian, ini ada kasus yang lain. Sebenarnya kasusnya bisa panjang sekali loh ya. Ya, bisa nanti ada yang kalau dia belanjanya lebih dari yang ini berapa dan seterusnya. Nah, tapi hanya kita berdaya sampai 3 ini saja. Namun jika pelanggan non-member memiliki belanjaan yang lebih dari 750, maka dia akan dapat diskon 10%. Nah, kira-kira kalau membuat semacam ini dituliskan, kalau tidak dituliskan awalnya tidak dibuat dalam satu program, ya bisa enggak? Maksudnya akan panjang sekali, betul. Tidak efisien ya. Jadi kalau misalnya belanjanya sudah lebih dari 700 loh ya, dihitung pakai kalkulator gitu, bisa jalan kan bisa, tetap aja kan ya. Nah, bisa. Tapi akan sangat lama nanti queue-nya di sini panjang ya. Makanya panjang betul belanjaannya di supermarket biasanya orangnya banyak gitu belanjanya ya. Nah, satu barang harganya 1 juta gitu enak ya. Nah, tapi kalau harus ngitung dan lain-lain. Nah, oleh karena itu ini harus ada sistem gitu ya. Kan orang informatika harus ini bisa memecahkan seperti ini kasus-kasus real ini. Ya, kasus-kasus real seperti itu. Nah, ini adalah teman-teman harus mampu ya untuk istilahnya itu menyatu gitu ya dengan kasus ini, gitu ya. Harus memahami dengan seksama apa sih tadi permasalahannya, ya permasalahannya. Permasalahannya adalah kalau belanja lebih dari 500.000 maka diskon sekian. Tapi kalau tidak punya member diskonnya hanya 5%. Kalau non member tapi belanjanya lebih dari 790 maka dia diskonnya 10%. Nah, kira-kira ini. Nah, sekarang ini saya kasih tugas Mas dan Mbak sekalian, ya. Silahkan disimplifikasi kasusnya, ya. Nah, kalau kita simplifikasikan jadinya kan seperti ini, ya. Penjelasan logiknya. Ya. Jika member dan belanja ya lebih dari 500, diskon 10%. Jika non-member dan belanja lebih dari 100, diskonnya 10. Dan seterusnya lainnya tidak ada diskon. Nah, kira-kira itu. Nah, dari kasus ini, ya, saya ingin Mas dan Mbak semuanya itu membuat satu langkah, ya. Jadi sama halnya dengan orang mengajar itu ada sintaksisnya. Saya mengajar seperti ini sudah ada sintaksisnya ya. Jadi harus pertama pembukaan, terakhir mesti penutup. Nah, tengah-tengahnya sebelum itu kan nanti ada apa dan seterusnya. Ya, memprogram itu juga sama. Memprogram itu harus ada mulai dari mana, ya. Dan kemarin sudah kita belajar tentang logik dasarnya. Nah, sekarang ini menerapkannya. Kalau kita misalkan mau memprogram itu mulainya apa saja sih? Kemudian gambar yang seperti ini, pernyataan yang seperti ini harus kita bisa tuliskan. Ya, fungsinya untuk apa? Mengambil keputusan. Selain mengambil keputusan apa lagi? Kira-kira? Mengefisiensi, oke. Yang tidak kalah pentingnya adalah kalau kita nanti bisa mensimplifikasikan ini dalam bentuk alur, itu orang lain akan mudah untuk memahami. Karena programmer itu tidak selamanya nanti dia yang menangani terus. Suatu saat hanya sifatnya tender kan, sifatnya tender. Kemudian si proyeknya sudah selesai, mungkin maintenance-nya sudah lepas, maka akan punya inventory. Oh, ini dulu buatnya seperti ini. Ketika ada programmer yang lain, kita akan membaca itu. Oh, dia pasti berpikirnya seperti ini. Sehingga saya juga bisa mengerjakan. Tapi kalau sudah dalam bentuk script, ya itu nanti yang mengerjakan juga ya bisa, cuma waktunya akan lebih lama. Tapi kalau digambarkan, nah itu nanti akan digambar flowchart ya seperti biasa ya. Nah, di flowchart nanti dengan bikin begitu, nanti saya minta 1 atau 2 orang untuk maju ya, menjelaskan di depan. Monggo saya berikan waktu kira-kira berapa? 10 menit ya.
Ada salam lama 10 menit saja. Oke, silakan. Pak bisa tanya ya. Oke. Berarti statement awal kan sebenarnya formula apa ya, verbal ya. Iya. Setelah ini menjadi formula yang lebih sederhana. Betul sekali. Betul Oke, ya. betul sekali. Nah, langkah berikutnya baru dibuat flowchart. Setelah ini nanti dibuat apa namanya flowchart, Alur. alur. Nah, setelah itu baru dibuat skrip. Terima kasih. Oke. Pak. Ya, silakan dikerjakan ya. Nanti kalau ada kesulitan langsung aja Pak ini. Gimana saya agak bingung misalnya saya bisa langsung kantor. Oke. Saya tak boleh. Oke, silakan. Mbak siapa? Mbak Nisa. Oke. Yang belakang bisa ya? Bisa bisa. Oke. Kalau nggak cukup nanti mungkin bisa kecil-kecil tulisannya ya, atau disingkat-singkat. Nah, hapus. Dikecilkan semua, Pak. Ini saya pakai ini ya, pakai baju apa namanya tradisional ya. Karena hari ini hari apa? Hari Sumpah Nah, Pemuda. hari Sumpah Pemuda. Supaya kelihatan anak muda. Supaya nusantaranya kelihatan. Mungkin kalau apa namanya Sumpah Pemuda tadi kan dibacakan pernyataan yang apa naskah yang lama ya. John Java, John Sumatra, John Celebes dan lain-lain menyatakan bahwa nah, saya masih muda ya. Berarti Bapak mewakili Jom Jawa ini, Pak. Ya, Karena ini gagratnya gagrat Jawa. dari Jawa. Kalau banyak di mana? Saya kaget. Masih ada. Ada yang dari luar Jawa? Lombok. Dari mana? Dari Lombok. Wah, ya. Oh, dari Lombok. Nusantara nih berarti. Kalau Lombok pakainya apa? Sasak Lampung, Pak. Oh, Sasak Lampung warna hitam. warna hitam yang selempang itu. Enggak. Lengan pendek. Oh, lengan pendek. Iya. Kalau Mas yang belakang kacamata? Jakarta. Oh, Jakarta. Betawi ya? Betawi, aslinya Betawi, tapi tinggal dari kecil ke Bogor, ke Sunda. 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 Yang lain sambil ini ya, sambil apa namanya
juga mengerjakan. Oke, terima kasih. Close buat Mbak. Mari kita lihat terlebih dahulu ya. Ada yang bisa memberikan komentar? Ya. Baik Bapak, dari folder yang sudah dituliskan di papan tulis itu saya juga membuatnya sama gitu Pak. Jadi mulai yang pertama itu namanya terminator, itu untuk menunjukkan mulai dan juga menutup gitu. Nah kemudian dari situ mulai, kemudian masuk ke bawah itu prosesnya, yaitu proses yang dilakukan oleh komputer berupa input total dan juga input status. Kemudian nanti ke bawah itu decision, apakah member, kalau iya berarti nanti ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan belanja lebih dari 500.000, kalau iya nanti akan masuk ke hitung total bayar. Kemudian kalau tidak member, nanti ada dua kemungkinan decisionnya, yaitu kalau belanja lebih dari 500.000, kalau iya, kemudian nanti kalau belanja lebih 500.000 nanti juga akan masuk ke hitung total bayar. Kemudian nanti semua itu dari decisionnya akan masuk ke proses lagi, tampilkan total bayar dan diskon. Kemudian di akhir itu ada terminator juga menunjukkan proses sudah selesai. Gitu, Pak. Ini terminator bukan film ya. Oke. Tapi ada sesuatu nggak yang kira-kira agak aneh nih? Mungkin dari diskonnya Pak, dari diskonnya yang 10% yang dari decision tengah itu antara belanja lebih dari 750 dan juga 500.000 itu sama-sama Pak, hitung total. Oke. Dari terminatornya, dari gambarnya, ini apa namanya? Bentuknya oval. Nah, yang ini kurang oval ya. Mungkin maksudnya oval ya, karena yang gambar cewek jadinya nggak oval. Ya. Harusnya simbolnya sama Pak. Ya, harusnya simbolnya sama, betul. Jadi ini harusnya lebih dipertegas ovalnya gitu ya. Nah, jadi nanti maknanya itu mulai, kemudian terminator yang kedua selesai gitu ya. Jadi ada atas, ada bawah di dalamnya. Nah, ini nanti terminator, kemudian yang ini adalah decision. Ya, ini proses, kalian ini proses, jadi nanti
dia input, nah, ini status belanja, input status member, kemudian di sini ada proses decision. Ya, decision itu selalu akan ada percabangan. Nah, jawabannya adalah iya dan tidak, begitu ya. Jawabannya iya dan tidak. Ini kan ditanya di sini. Apakah member? Kalau iya berarti dia ke sini. Kalau tidak, nah, apakah belanjanya lebih dari 750? Ya, dan seterusnya. Maka akan masuk ke sana. Nah, jika tidak dia akan balik lagi, gitu. Oke. Nah, sekarang dari proses ini, ya, ini sudah bisa dibuat ya. Tapi mungkin ada juga alternatif yang lain. Tidak harus seperti ini. Mungkin dia punya alur yang lebih sederhana. Ya, itu juga sangat bisa. Ya, nanti prosesnya mungkin bisa jadi ya antara nomor 2 dan nomor 3. Nah, itu nanti dijajarkan begitu ya, kemudian baru dibuat decision. Nah, itu nanti ada istilahnya percabangan jamak begitu ya, percabangan yang banyak. Kalau ini percabangannya dia ngurut gitu ya, sebenarnya ngurut. Nah, itu nanti di pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas tadi. Nah, ini sudah bisa dibuat. Nah, sekarang Mas dan Mbak semuanya buat satu codingnya, ya, codingnya. Ini kan cukup singkat ya. Ini kalau codingnya cukup singkat ini, hanya nanti ada beberapa, ada 1, 2, 3, 4 atau 3 else if gitu ya. Nah, silakan dikembangkan. Nah, bisa dikembangkan kalau pada prinsipnya pemrograman itu kan kita tidak mutlak ke satu platform tertentu ya. Misalnya yang populer sekarang Python, ada MATLAB, ada C++ dan seterusnya. Monggo bisa semuanya bisa dipakai ya. Tapi yang justru yang penting itu adalah logik berpikirnya yang seperti ini. Itu hanya bahasa untuk menuliskan saja gitu ya. Kayak misalkan kita ini saya suka makan gitu ya. Saya suka makan. Itu kan saya tuliskan dalam bahasa Indonesia. Kalau saya tuliskan dalam bahasa Inggris, bisa kan? Saya tuliskan dalam bahasa Arab, bahasa Jawa juga bisa. Nah, bahasa pemrograman seperti itu. Jadi itu hanya sebagai wadah saja. Ya, tapi yang perlu dipelajari adalah logiknya. Ya seperti ini tadi. Nah, itu hanya cara menuangkan kita saja ke dalam bahasa pemrograman. Jadi nanti kalau Mas dan Mbak semua jadi IT engineer, ini bahasa pemrogramannya pakai Python, ini pakai bahasa C, ini pakai bahasa yang lain. Jangan langsung terus pusing ya, karena yang kita hadapi ya seperti itu. Jadi nanti tidak perlu pusing, yang pasti logiknya yang harus kita temui, ya kan? Harus kita temui. Sama kan ya, Mas dan Mbak semuanya begitu kan? Ya, kalau yang mengutarakan cinta begitu kan dengan cara yang lain, itu harus dipahami yang itunya, ya. Jangan bahasanya, gitu ya. Oke, silakan. Ini di convert ke dalam coding. Semoga saya berikan waktu lagi ya. Ini nanti Mbak ini kan sudah maju ya. Nah, nanti mungkin yang giliran yang cowok yang tampil nanti tinggal disorotkan aja mungkin ya. Nanti disorotkan. Oke. Baik, saya beri waktu kira-kira berapa? Ini agak lebih lama harusnya ya. Mungkin 15 menit. Nah, 15 menit ya. Boleh sambil diskusi nggak Pak? Dengan teman-teman. Monggo sambil diskusi. Intinya saling membantu ya. Kalau ada, jadi kita belajarnya itu bisa tuntas gitu, bisa bareng. Oke, nanti mungkin saya minta siapa yang akan menampilkan yang Python? Oh ya, masnya ya, belakang satu. Sama yang MATLAB-nya siapa? Ya, oke, boleh.
Oke, saya sambil keliling ya. Nah. Siapa yang lebih siap? Oke, silakan. Mau di sini atau di sini ya kegiatan ya? Oke. Sambil nanti saya komentari ya. Ini untuk hasil file yang saya buat. Oke. Ini dari yang terangkai itu tadi. Ini ada inputnya, kemudian nanti ada prosesnya secara longitudinalnya. Ini ada if else-nya, kemudian nanti di akhir ada and, kemudian ada proses hitung total biayanya, kemudian nanti untuk hasilnya seperti ini Bapak. Oke. Yang bawah itu untuk menampilkan ya. Yang F-print ya itu dan lain-lain itu nanti apa namanya muncul di kayak apa namanya stroke gitu ya. Ya kayak di yang di sebelah sini nanti akan menampilkan hasilnya. Jadi nanti hasilnya di ini ya benar ya. Dan nanti mungkin yang apa namanya status membernya, terus nanti total belanjanya nanti akan muncul nominalnya di situ untuk diskonnya, potongannya gitu ya, total bayarnya. Oke, jadi ada if else-nya. Coba kita lihat yang ini ya. If pertama, if kedua, ya, kemudian if ketiga. Nah, ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Else-nya di sini. Nah, tidak ada diskon sama dengan 0. Jadi nanti tidak ada diskon. Jadi ada 4 pertama. Itu ya. Oke. Sampai di sini ada yang mungkin mau menanggapi itu apa komentarnya mungkin dari yang lain? Udah bagus, Pak. Gimana? Udah bagus. Udah bagus ya. Tapi coba kita bandingkan nanti dengan punyanya siapa tadi Mas? Mas Taufik. Mas Taufik. Ya Mas Taufik. Oke, terima kasih Pak. Ya, aplaus untuk Mbak Anissa. Oke. Sekarang Mas Taufik. Nanti kita baru akan tahu mana lebih efektif ya. Oke, ini yang Python ya? Oke, bisa dijelaskan Mas? Baik, ini untuk pelanggan itu terorganisasi dengan code, terus habis itu untuk inisialisasinya available diskon sama dengan 0. Untuk bagaimana diskon, if member ya, if belanja 200.000, kemudian else diskon sama dengan 0. Oke, nah ya, ini. Else stack pelanggan non member, kemudian if taruh belanja sama dengan lebih dari 750.000,
diskonnya sama dengan 0,10 atau sama dengan 10%. Kemudian eligible belanja lebih dari 500.000, diskonnya 0,05%, 0,05 atau 5%. Kemudian diskon sama dengan 0,0. Oke. Ini untuk menghitung anunya ya, potongan dan total bayarnya ya sini ya. Diskonnya. Oke, diskonnya. Ini untuk menampilkan hasilnya. Oke. Baik, Mas Taufik sudah mencoba yang ke Python belum? Ya, Sudah. Tapi lebih senang ke apa? MATLAB-nya? Iya. Oh gitu. Nanti coba kita ulas ya kenapa alasannya senang menggunakan MATLAB-nya gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Aplaus buat Mas. Baik, ternyata mudah ya program ya untuk yang apa namanya kasus percabangan ini. Oke. Nah sekarang itu juga kita sudah benar bisa minta bantuan AI ya. AI itu bagus ya untuk pemrograman, tetapi memang kita harus tahu ya. Kita tetap harus tahu dasar-dasarnya. Ya, harus tahu konsep awalnya. Jadi itu sebagai alat bantu. Ya, ketika kita mungkin butuh cepat dan lain-lain, itu sangat membantu kita. Tetapi sangat tidak sarankan untuk belajar coding itu langsung menggunakan AI. Semuanya akan terjawab di sana sebetulnya. Ya, semuanya akan terjawab. Seperti kenapa kalau kita di sekolah itu tidak boleh langsung menggunakan kalkulator? Mungkin nggak tahu cara dapetin. Betul. Itu yang kami apa namanya yang harus kita tanamkan itu konsep dasarnya. Ya, pemrograman juga seperti itu. Sekarang banyak AI lebih pintar dari manusia dalam hal ini ya untuk mengerjakan akan lebih cepat. Sudah kita masukkan kasusnya begitu sudah masukkan blok langsung dia keluar. Ya. Berarti kalian sudah pernah coba juga. Jangan-jangan tadi pakai AI juga. Oke. Tapi yang pasti Anda harus tahu konsep dasarnya. Jadi percabangan itu seperti apa? Kenapa harus ada percabangan? Konsekuensinya apa dengan percabangan ini? Nah itu yang harus dipahami. Ya. Nah, kalau sudah bisa, sudah paham, ya seperti anak kecil itu. Mungkin SD itu tidak boleh menggunakan kalkulator. Yang tadi SMP sudah mungkin sudah boleh ya menggunakan metode dan lain-lain. Agar cepat gitu ya. Tapi kenapa tidak boleh pertanyaannya? Bukan dilarang. Ya, tetapi itu adalah kita fokuskan dulu ke pemahamannya, konsepnya dulu. Ya, supaya kita itu benar-benar paham, yang kita bisa benar-benar mengendap tentang apa namanya konsep-konsepnya, baru nanti kita menggunakan alat. Jadi kalau dulu misalnya gambar teknik ya, kalau orang yang non-informatika itu ada gambar teknik. Gambar teknik itu selalu menggunakan tangan, awal itu menggunakan kertas. Nah, sekarang ada komputer, ya kan? Ada komputer enak, punya file ini tanggal copy paste sesuatu ganti-ganti rampung. Ya, tapi kalau bisa menggambar komputer itu harus bisa gambar manual dulu, manual yang bagus, api, dia mengukur dan seterusnya, menggunakan penggaris, menggunakan apa namanya sudut dan lain-lain. Nah, itu harus paham dulu di sana, baru nanti dia convert ke apa namanya komputer. Sama seperti ini ya. Jadi jangan pragmatis, ya langsung menggunakan tangan pak gampang. Terus apa gunanya kuliah? Ya kan? Ya, baik. Nah, ini saya juga sudah mencoba, ya, mungkin hampir sama. Nah, saya juga mencoba ini ya antara Python dan MATLAB yang paling populer gitu ya. Nah, ini bersama ya. Bahkan untuk perintah-perintahnya ini saya sampaikan bahwa yang dipahami itu logiknya, bukan bahasanya ya. Ini kan hanya bahasanya, dia untuk menampilkan itu tulisannya print. Kalau di sini F print ya, print F ya kayak gitu.
Nah ini hanya apa namanya penamaannya sih, tapi secara mendasar itu hanya konsepnya yang kita pelajari. Nah ini sekarang yang menjadi bahan kita, ya tadi saya sampaikan bahwa penggunaan selain misalnya decision ya tadi menentukan mana yang akan kita pilih, mana yang paling termasuk antara dua tool tadi ya kita menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Jawa, menggunakan bahasa Inggris, mana yang lebih efektif ya, mana lebih cepat, mana lebih ringan, mana lebih ringkas, mana lebih mudah dipahami. Artinya apa? Itu tergantung dari si penggunanya, baik itu pengguna dalam hal ini itu yang mengakurasikan ataupun yang customernya, ya kan? Nah, mana kira-kira lebih ringan? Python. Yang Python, oke. Yang lebih cepat? Python juga. Yang lebih ringkas? MATLAB. Oke, jadi ada kelebihan, ada kekurangannya. Ya, masing-masing seperti itu. Seperti kita berkomunikasi dengan orang ini, ya. Kalau saya berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang dari NTB, dari luar Jawa akan lebih mudah memahami, gitu. Tapi kalau saya menggunakan bahasa Jawa, ya, yang Jawa mungkin akan lebih mudah paham, lebih enak, lebih homey begitu ya. Tapi yang lain akan roaming, kan gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan ini tadi mana yang lebih cepat, mana lebih ringkas, mana lebih mudah dipahami dan seterusnya. Itu ya, Mas dan Mbak sekalian, pertemuan kita hari ini nanti akan kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Nah, pertemuan minggu depan itu akan berbicara tentang percabangan ganda. Nah, kalian harus sudah bisa mencari dulu atau belajar dari materi-materi sekarang banyak sekali kan tadi saya sebutkan bahwa dari ayat dari ganda itu seperti apa sih konsepnya. Ya, itu harus Anda pahami dulu ya sebelum nanti masuk ke kelas itu. Nah, ketika saya kasih tugas untuk programming dan lain-lain, Anda sudah tinggal mengulang saja, gitu ya. Nah, oke. Jadi ini yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Ya, nanti ada lab sheet yang harus kalian juga kerjakan. Di samping tadi kalian sudah mengerjakan ini, ya nanti ada lab sheet yang harus Anda kerjakan di LMS kita di Smart. Nanti ada batas waktunya juga sudah saya settingkan di sana. Nah, seperti biasa ya nanti dibuat laporan praktikumnya ya untuk job sheet yang keempat ini ya berarti. Ya. Demikian, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada ya, cukup ya. Oke, semoga perkuliahan ini menyenangkan dan Mas dan Mbak Sylvan itu semangat gitu. Kalau ini semangat, ya toh, apa-apa yang didapat itu auranya positif, gitu ya, dan senang, gitu ya. Oke, yang pesan saya juga jaga kesehatan karena akhir-akhir ini cuaca sering berganti-ganti ya. Termasuk anak istri saya itu juga sakitnya itu karambol gitu loh. Ya, perubahan musim Pak. Ya, karena perubahan musim. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.